ketok pintu. Ketemu lagi di Ketok Pintu, ketok pikiran dan hatimu. Kita mau ngobrol sama Tubagus Raditya Indrajaya. Wow. Tapi saya biasa manggilnya Kang Didin. Dia itu Ketum Kadin Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jadi seorang komisaris juga, tapi saya nggak akan sebutin lah. Ya, gitu. Nggak usah disebutin. Si Genjel. Nah, ini sahabat lama saya. Ya. Apa kabar, brother? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Saya yang sehat. Mantap. Akang pasti sehat yang sudah pasti karena Harus sehat sekarang, Mas. karena selalu bersemangat. Ya. Nah, sekarang gini, Kang. Pertanyaannya adalah standar we nya. Ya. Sibuk naon? Sekarang kebetulan sibuk ngurus UMKM. Gitu. Oke. Tapi UMKM bukan usaha maneh kuma maneh. Tapi usaha mikro, kecil dan menengah. Kecil dan menengah. Ya, kebetulan dalam kondisi pandemik itu ada yang disebut apa? New normal. Gitu. Oke. Ini normal. Kalau saya menyebutnya no normal. No normal. No normal, bukan new normal, tapi tidak normal, kan gitu. Oh, oke. Ya, Oke. bukan oke. jadi bukan kondisi yang new normal, tapi ini adalah kondisi yang no normal. Tidak normal. Nah, dalam kondisi no normal ini saya melihat bahwa banyak sekali yang harus kita perbuat. Oke. Banyak sekali yang harus kita lakukan agar dapat yang namanya usaha mikro kecil menengah itu bisa tumbuh dan bertahan dengan kondisi non normal tersebut gitu. Dan itu kan sekarang saya lagi banyak diskusi, banyak silaturahmi, banyak memberikan semangat kepada mereka bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal trigger mulainya kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, oke, kalau saya tadi tarik, katakanlah tadi kalau kamu mengistilahkannya adalah no normal. Ya. Kan kalau pemerintah mengatakan New normal Nah, gitu. Kang, berarti kan kalau saya boleh agak simpulkan dari tadi, sebelum kita new normal ini kan pasti harus kita dari kondisi yang tidak normal kan sebetulnya. Ya, dari kondisi normal. Ya, dari normal menjadi jadi tidak tidak normal. Kan dan gitu. nanti menuju ke Ya, kita berharap nanti menuju kepada normal kembali. Bukan ke normal baru, tidak. Sebenarnya tidak normal saja. Oke. Gitu, no normal. Sehingga apa yang kita lakukan juga harus melakukan sebuah terobosan yang tidak normal. Atau dalam bahasa sekarang out of the box. Out Kan of the gitu. box. Dan ini saya pikir apalagi di Jawa Barat, saya sebagai Ketua Kadin Indonesia Provinsi Jawa Barat yang memang banyak fokus di usaha mikro kecil menengah, kita melihat ternyata banyak sekali potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak muda. Yep. Khususnya anak-anak muda di Jawa Barat, khususnya lagi di Bandung. Okay. Nah, ini satu talenta-talenta yang sangat-sangat luar biasa. Yep. Dan ini sebetulnya peran serta semua untuk memberikan sebuah semangat kan gitu pada mereka bahwa ini bukan akhir segalanya, kita harus melakukan sebuah sistem yang tidak normal. Contoh sistem marketing yang tidak normal, kan gitu. Sistem produksi yang tidak normal juga. Sehingga ini akan menjadi sebuah kanal, sebuah pattern bahwa ini dunia akan berubah dan sangat cepat, kan gitu. Jadi pasti tentunya tantangan berat kan. Oh, sangat berat. Maksudnya gini, apakah pada saat sebelum katakanlah pandemi, kan karena pandemi ini kan sebegitu sangat gitu. Oh, sangat luar biasa. Nah, sebelum pandemi memang kondisinya juga kalau sebelum pandemi kelihatan seperti kata paribus, tetap landai. Tapi justru ketika bicara sekarang dengan pandemi, ini membuka mata kita, membuka pikiran dan membuka wawasan kita semua bahwa ini adalah sebuah peluang, gitu. Jadi saya melihat yang namanya pandemi itu bukan sebuah azab atau kutukan, bukan gitu ya. Tapi ini adalah sebuah peluang untuk kita meleverage, gitu. Menjadi daya ungkit kita, di mana tadi ketika bicara tentang bagaimana teknis pemasaran, bagaimana teknis produksi, dengan daya ungkit dan leverage ini kita bisa melihat, oh ternyata dunia ini betul-betul berubah yang sangat cepat. Apalagi di bidang teknologi informasi.
Ya, ya, ya. Gitu. Kita dulu tahu lah yang namanya tukang bakso tuh apa ibu-ibu di kampung apa mereka belum pernah mengenal yang namanya Android. Ya, gitu ya, belum handphone kan gitu ya. Tapi ketika ada yang disebut normal ini, mereka akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti arus teknologi yang terus berubah, kan gitu. Ya, betul. Jadi ada dari sisi marketing yang berubah. Jadi sudah hilang lah yang namanya punten. Kalau bicara kita, itu mazhab pemarakan itu dipilih Kotler misalnya, itu sudah tidak masuk dengan kondisi sekarang, kan gitu. Ini ada mazhab baru, pemikiran marketing baru yang ini tiap hari berubah. Dan yang luar biasa ini perubahan ini didorong oleh kaum muda. Ini adalah sebuah revolusi sebetulnya, revolusi kaum muda yang ingin tampil ke depan, kan gitu. Mungkin ini juga bisa berbarengan gini. Kalau saya juga mengatakan bahwa ini juga bukan azab gitu ya dengan adanya. Iya, bukan azab lah itu. Iya. Tapi kan ini juga mungkin menjadi sebuah percepatan untuk generasi katakanlah milenial ini menjadi lebih berperan kan? Iya, ya dia mempunyai keinginan untuk mengambil alih sebetulnya. Tidak mau. Iya, tapi ini organik loh. Bukan anorganik, ini organik. Ketika sekarang perubahan cepat dan yang paling cepat untuk menerima perubahan itu adalah kaum muda. Apalagi sekarang kalau bicara di Indonesia saja demografi kaum muda kita itu ada di kisaran sekitar 48%. Gitu di umur sekitar 15 masa produktif itu ya, 15 tahun sampai ke 30-40 tahun lah. Ini ada di 48%-an gitu. Dan ini meningkat terus. Meningkat terus sehingga ya itu tadi pikiran-pikirannya menjadi lebih fresh, menjadi lebih maju dan pikirannya menjadi lebih berkembang, kan gitu. Dan disinilah sebetulnya peran serta dari bukan hanya Kadin, kan gitu. Bukannya Kadin yang hanya terdiri pada spektrum satu usaha untuk usaha, tapi ini kan semua, gitu semua. Dan saya merasa bahwa inilah saatnya Kadin sebagai sebuah organisasi mewadahi usaha, kita mendorong, betul-betul mendorong potensi dan kreativitas yang namanya anak muda. Karena mereka selama ini juga tidak pernah dilihat, kan gitu. Maksudnya masih setengah lah, oleh organisasi yang bernama Kadin, gitu. Gak pernah mereka melihat, gitu kan. Nah, kita lihat, ini demand-nya ada, kan gitu ya. Nah, ini demand-nya ada dan luar biasa demand-nya. Nah, disinilah kita coba untuk tampil, kita coba untuk memberikan semangat, kita coba untuk membina mereka, kita coba untuk menjadi jembatan, menjadi agregator, atau dalam bahasa saya menjadi wasilator. Wasilah, kan gitu. Wasilator, kan gitu. Oke. Wasilator, ya itulah. Itulah, saya lagi banyak di situ. Dengan kondisi yang sekarang, betul. Ini menjadi sebuah percepatan untuk, kita nggak usah ngomong milenial ya, maksudnya anak-anak muda yang sekarang gitu ya. Menjadi sebuah percepatan dan mereka memang harus mengambil alih katakanlah gitu ya. Tapi dengan ada kondisi yang pandemi ini kan, ada persoalan lain sebetulnya yang menurut kacamata saya loh, yang mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Shifting. Itu kaget sebetulnya kan. Begitu dikasih gini, kondisinya jadi berubah. Nah, di mata Akang seperti apa? Kaget itu untuk yang usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau untuk anak muda senang aja. Karena dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mempercepat sebuah proses. Gitu. Kita kadang terlalu berpikir karena kita sudah usia di 40 tahunan ke atas bahwa percepat. Saya mah belum. Kan kobra. Jadi ketika bicara tentang percepatan, mereka merasa shifting itu kan perpindahan, gitu. Berpindah dari yang tadinya manual menjadi otomatis, kan gitu. Dan itu sebetulnya adalah sebuah perubahan dari gaya hidup, perubahan dari budaya, dan perubahan dari pola pikir. Dan pola pikir ini bukan ada di angka 40 tahun ke atas. Ini pola pikir itu ada di anak-anak muda kita, kan gitu, adik-adik kita. Dan ini yang terus kita harus arahkan, yang harus kita bina tadi. Karena kalau tidak, ini akan menjadi sebuah tahun 2025 atau yang disebut Indonesia Emas. Gitu, karena nanti tahun 2025 ini penduduk yang produktif itu diperkirakan ada di angka 53-55% sampai 60%. Kan gitu. Dan ini harus menjadi sebuah kekuatan yang nyata
Nah, kekuatan nyata yang untuk bisa membangun yang namanya Republik Tanah Air ini. Kan Oke. gitu. Tadi kalau saya perhatikan kan kandidatnya keterpihakan terhadap anak mudanya sebegitu Ya. ya gitu. Karena memang kita masih muda. Teman-teman, kita masih muda. Tenang, kita masih muda. Maksudnya gini, Berjiwa muda. berjiwa muda. Gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tentu perlu dengan tantangan ya. Ya. Dengan tantangan. Kan tetap ada saya harus bilang maaf. Dengan masih ada birokrasi yang gaya masih gaya lama. Oke, gitu. Nah, bagaimana kan cara mengakali dengan kondisi yang sekarang anak muda yang begitu cepat? Ya. Dan yang maaf ya tadi saya bilang. Nah, ini ada disparitas kan Ya. gitu. Antara anak muda yang pengen cepat dengan birokrasi yang berjalan lambat. Ya. Nah, sekarang saya melihat dengan kondisi pandemik ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, birokrasi atau government di sini akan harus mengikuti, kan gitu, harus mengikuti, harus shifting juga, kan Siap. gitu, shifting juga yang tadinya para birokrasi yang terlalu lama, terlalu panjang, terlalu ribet, kan gitu, bertele-tele. Nah, sekarang mulai, gitu, mulai. Kalau tidak, negara ditinggalkan. Ya. Ketika negara ditinggalkan, negara tidak akan dapat apa-apa. Kan gitu. Negara tidak akan dapat apa. Contoh, ini hal yang kecil saja sebetulnya. Dari sistem mata uang. Ya. Oke, Dari sistem seru mata nih. uang, ya. Seru Dari nih. sistem seru mata nih. uang. Di mana ada yang namanya bank notes. Oke. Itu mata uang USD, ada yen. Nah, ketika ini sudah mulai generator mesin mata uang mempercepat supaya borderless, taxless, stateless, kan gitu. Ini sudah mulai. Dengan sebetulnya dimulai tahun 2000, sekitar medio 2008-2009 ketika ada teknologi yang disebut teknologi blockchain sehingga menghasilkan sebuah peradaban baru dalam sebuah mata uang di sisi digital, kan gitu. Ada yang namanya cryptocurrency, kan gitu. Jadi pada waktu itu ketika 2009 yang namanya Satoshi Hashimoto, dia berhasil membuat sebuah blockchain dan membuat sebuah produk yang namanya Bitcoin. Nah, itu adalah sebuah perubahan besar, kan gitu, terhadap industri moneter internasional, gitu. Yang sampai sekarang masih bertarung nih, Kang. Gitu. Kenapa bertarung? Karena sampai sekarang juga yang namanya bank sentral belum mengakui adanya cryptocurrency. Kan gitu. Kenapa mereka tidak mengakui? Karena ini tidak cepat. Ini terus cepat. Sehingga mereka berharap ya kalau government tidak mau ikut, ya sudah. Kita tinggal. Gue punya platform sendiri, gue punya cara berpikir sendiri, gue bisa punya alat tukar sendiri, kan gitu. Yang penting adalah kesepakatan antara kita, kan gitu. Cryptocurrency itu adalah kesepakatan, gitu. Ketika kita sama-sama memakai namanya Bitcoin, akan beli sesuatu, beli makanan pakai Bitcoin, ya otomatis Bitcoin lah yang akan menjadi kesepakatan sebagai nilai tukar. Nah, ini sebuah contoh ketika peradaban semakin cepat, anak-anak muda memegang peranan yang namanya government. Saya bilang mau tidak mau memang harus mengikuti, kan gitu, harus mengikuti. Kita ya contoh kasus lagi ketika bicara tentang Gojek, kan gitu. Ada produk gitu. Gak apa-apa. Nah, gak apa-apa ya. Bebas. Bebas. Nah di situ kan kita melihat dulu nggak pernah kita merasa bahwa kita sambil duduk bisa pesan makanan, kan gitu, ya kan? Dulu nggak ada gorengan, gitu mereka, kan gitu ya. Susah, kan gitu. Ya zaman sok nongkrong di Dago, kan kayak saya bisa kan begitu mah, kan gitu kedudungan tukang nasi goreng datang gitu. Nah, tapi itu semua dirubah, gitu. Semua dirubah dengan adanya teknologi informasi, gitu. Akhirnya ya kita sekarang sambil rebahan bisa datang bisa, gitu. Sambil rebahan bisa, itulah sebuah. Dan ini adalah sebuah shifting tadi, perubahan yang sangat luar biasa dari sistem manual menjadi otomatis, kan gitu. Terus dirubah lagi otomatis ini menjadi sebuah teknologi, ada yang disebut sekarang 5.0, udah 5.0 lah segala dinamakan seperti itu, kan gitu. Jadi itu sudah menjadi sebuah keniscayaan gitu bahwa kita ada di dalam era shifting. Yang semuanya berubah. Dengan kondisi kan gini. Kalau tadi kita berbicara cryptocurrency, memang ada produknya kan juga tidak hanya melulu Bitcoin sebetulnya. Wah, banyak sekali. Ada Ethereum dan segala macam gitu. Nah,
saya mudah-mudahan saya minta izin dulu ya, mudah-mudahan tidak keberatan untuk menjawabnya. Bitcoin sudah ada sebuah larangan kan, dari katakanlah yang mungkin memang lembaga yang diakui oleh pemerintah. Oke ya kan? Nah, kan ada beberapa mengatakan bahwa dilarang nih, haram. Ya. Nah maksudnya gini, saya tidak menyebutkan pokoknya haram aja ya. Saya pengen tahu kan, dari sudut pandang Kang Didit, bagaimana dia bisa mengatakan haram atau memang dia tidak mengerti atau gimana? Menurut saya tidak bisa masuk dari sisi keagamaan seperti itu karena memang ada pemikiran secara mendasar kan gitu yang memang secara ideologis keagamaannya memang ada sanatnya, ada alirannya kan gitu. Saya nggak ada gitu. Cuman saya hanya mencoba bahwa memberikan sebetulnya bukan bicara tentang haram atau tidak, sebetulnya ini berguna atau tidak. Dalam yang saya pahami adalah setiap transaksi harus berdasarkan kepada nilai, kan gitu. Nah, seperti kita ketahui yang sebetulnya haram itu adalah ketika kita punya uang notes 100.000 gitu, kita sobek menjadi tidak bernilai. Itu haram. Ini dalam pemikiran saya. Betul. Maaf. Semangat. Tapi menjadi tidak berguna. Menjadi tidak ada nilai. Tidak ada value kan tidak gitu. Betul. Tapi kalau kita punya emas, nilai emas dengan 100.000, mau dikecil mau dibanggakan, tetap punya nilai. Gitu. Jadi saya kalau tidak akan berbicara tentang itulah lebih jauh karena takut menjadi polemik yang tidak produktif menurut saya. Tapi pada prinsipnya tekanan mata uang kripto itu semakin hari semakin besar kan gitu. Tidak bisa dipungkiri putaran uang kripto itu untuk Indonesia aja kalau tidak salah dalam tahun 2021 ini lebih dari 1.800 triliun kan. Putaran. Wow, 1.800 triliun itu kan. Putaran masuk keluar luar biasa kan gitu. Itu bukan bermain. Saya dari 2009 saya kebetulan senang sesuatu yang baru. Apa disebutkan karena kebetulan saya punya anak. Saya siap ditipu kok anak, banyak tapi tahun kan gitu. Dan lebih baik saya mengikuti. Jadi ini semakin berkembang terus gitu. Jadi bukan hanya Bitcoin, ada Ethereum, ada DAS, ada Doge, ada Shiba Inu. Wah, banyak sekali dan tiap hari itu ada saja koin-koin yang diperjualbelikan, yang ditawarkan. Dan itu semua tidak ada yang jarang sekali yang umur 45 tahun ke atas yang beli itu kan. Setuju. Itu diangkat anak 13 tahun, 17 tahun, 20 tahun kan gitu. Saya potong sebentar. Gini. Yang di atas katakanlah 45 tahun ke atas gitu ya. Sebetulnya kalau mereka bermain, katakan saya bahasanya bermain aja ya. Repot nggak sih sebetulnya? Coba sekalian biar repot karena mereka nggak akan bisa berpikiran lebih cepat dari anak-anak kita. Tapi kalau mereka mencoba harus kan? Ya bukan harus, ya mereka menganggap namanya bisnis itu ya harus ada bentuk fisiknya, untuk kerja. Gitu, orang kerja. Tapi kan kalau sekarang ada beberapa aplikasi seperti kita tahu ada yang namanya Binomo, Binance, ada namanya IQ Option, ada namanya Open Trade kan gitu. Mereka itu terus ada satu lagi yang baru keluar kemarin kayak UOB kan gitu ya. Itu mereka kita sekarang ketika main cryptocurrency yang 24 jam per 7 hari gitu, jadi tidak ada waktu libur. Ini bekerja bisa menghasilkan keuntungan. Jadi dia mempunyai kemampuan analitik yang dia bisa memperkirakan posisi ini bisa buy, posisi ini bisa sell kan gitu. Jadi mendapat keuntungan dari situ dan itu banyak sekali gitu. Apalagi banyak yang ICO baru, koin-koin baru yang kita beli hanya sekitar Rp15, Rp20, lah waktu 2 bulan naik menjadi Rp1.000.000, itu ada dan ada di depan kita semua, kan gitu. Kita sebagai orang tua, budak mola yang sudah menyawa tua. Derek aku kalau pada sekolah. Ya, kita kan masih muda. Bisa ada mata kan, jadi memang
Ya mau tidak mau tadi balik lagi ke tadi bahwa yang namanya cryptocurrency yaitu memang sebuah keniscayaan juga. Ya, setuju. Ini mengikuti kan perubahan cepat, teknologi yang cepat. Ini mengikuti terus. Nah ini pasti akan lebih cepat menurut saya. Dan gitu. Ini akan lebih cepat. Dan yaitu tadi, yang tadi membeli cryptocurrency itu kebanyakan anak-anak muda kita. Yang mereka mungkin memang melek, dapat dari informasi dari yang Melek dan cepat. Dan dia pengen efisien, pengen efektif, kan gitu. Inilah perubahan mendasar dari pemikiran, Kak. Karena pertama masuknya game, kan gitu. Game, sehingga dia punya pemikiran tentang game sudah terpola dari sisi fisiologinya mungkin kan gitu. Jadi ketika bicara tentang punten ada yang disebut petani milenial, kan gitu ya. Punten, mereka mau diajak petani kumaha resep kena main game, kan gitu. Mereka main game, main fenomen, koopsi segala rupa, mereka udah dapat duit, kenaon selalu lompatin ke pertanian. Dan inilah yang sebetulnya menurut saya sebuah tantangan yang luar biasa kita ke depan, kan gitu. Karena perang di kemudian hari itu adalah perang tentang food, perang tentang water, dan perang tentang energi, kan gitu. Nah ini yang sebetulnya sebuah ketakutan saya juga, gitu. Otomatis kita harus mempunyai formula, cara yang baik, cara yang bisa masuk ke mereka, tetapi ini bisa diaplikasikan dan mendapatkan keuntungan untuk anak muda kita. Oke, Kang. Gitu. Gini, bagaimana pemerintah bisa mengambil sebuah regulasi? Katakan kalau ini menjadi sebuah percepatan. Menurut pandangan Kang aja, saya mengambil pandangan biar pandangan kita biar enak ya. Kalau pandangan orang mah kan kata si ini kan jadi bisi tadi. Nanti kan bahasanya ada yang tadi ini wilayahnya kita nggak boleh masuk. Betul. Dengan terlalu dalam lah. Kalau tidak tahu ilmunya. Sin ayah, titik-titik area lah. Nah, maksudnya gini, apakah kalian bisa mampu atau bisa untuk mendorong ke pemerintah untuk merubah satu regulasi? Ya, kita akan coba, yang gitu. Jadi saya punya pemikiran lebih baik minta maaf daripada susah minta izin. Keren brother, keren. Jadi kita di Kadin kan gitu, kebetulan kita juga di struktur kita banyak anak muda. Saya tidak mau merasa bahwa saya yang paling luar biasa. Jadi kita mendorong wakil ketua saya, punya apakah buka aja lah kan gitu. Dengar mah wajar, ya budak ngora kan gitu. Tapi itulah sebuah pelajaran kan gitu. Mau mungkin atau mana nggak dengar sekali kudu dengar 2 kali kan gitu. Jadi kalau memang ada masuk aja dulu. Coba aja dulu, kan gitu. Kalau aktivitas keluarkan aja dulu. Nanti juga dia akan merasa, oh ternyata ini jalan saya salah. Kan gitu, oh ternyata ini kurang baik, kan gitu. Itu harus dirasa, kan gitu ya. Itu harus dirasa, bukan diucapkan. Kan gitu. Dilakukan. Anak-anak muda sekarang nggak mau akhirnya, kamu harus begini, jalan. Teusum, jangan nama kan gitu. Tapi ketika mana cobaan, ketika dia salah, dia akan merasa, oh geningan Kang, ya salah kan gitu. Nah, kita rubah, kan gitu. Berarti fungsi dari Kadin, fungsi dari para pemerintah kan gitu. Biarkanlah mereka berkreasi seluas-luasnya. Fungsinya itu adalah mempercepat proses. Nah, berarti kan sebetulnya gini, akan ngasih peluang satu. Yang kedua adalah gini, maksudnya saya bukan anti terhadap anak muda. Berarti kan akan membagi pengalaman sebetulnya. Ya. Betul, ya sharing aja lah kan gitu. Ya bahasanya kan. Ya betul. Ya kan kita mungkin ya kita punya pengalaman tentang itu dan ini dia mencoba. Tetapi ketika dia larang juga mungkin dia punya pemikiran lain yang tidak bisa saya tangkap kan gitu. Tapi ketika ini bagus dia kan. Ketika ini tidak bagus, tapi dia belum merasa bahwa cengek teh pahit, lada kan gitu. Dia kudu ngarasan heula cengek teh lada. Dalam orang sebutnya cengek lada, can mak belum tentu mau anak muda kita. Cobaan heula cengek teh lada, kan gitu. Oh, jangan bener lada kan gitu. Berarti kamu lada berubah. Gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kita melakukan pembinaan, kita mencoba untuk mengeksplorasi kaum muda kita yang kebetulan di Kadin Indonesia Jawa Barat sekarang itu kita banyak anak muda, banyak yang punya talenta yang sangat luar biasa kan gitu. Dan inilah yang sebetulnya kita ingin mendorong supaya organisasi lain
Ini harus terus kita bekerja sama dan berkolaborasi. Karena sekarang menurut saya bukan saatnya berkompetisi. Berkompetisi masih terus tapi Tidak. Oh tidak. Saya merasa tidak harus ada kompetisi. Sekarang dengar ini tadi shifting. Oke. Gitu. Jadi shifting itu sudah menghilangkan kompetisi kan. Kalau menurut pendapat saya, shifting itu sudah dalam era kolaborasi. Gitu. Oke. Kolaborasi itu adalah cara atau produk dari perubahan itu. Sudah tidak ada lagi kompetisi menurut saya. Sekarang waktunya kolaborasi. Semua harus berkolaborasi. Karena percuma berkompetisi, akhirnya apa? Kita merasa mempunyai ego. Orang pangalusna akan pangalusna. Orang pangalusna akan pangalusna. Namun diizinkan 2 kali alus. Kan gitu. Nah akhirnya pasar juga terbagi yang lebih besar juga. Kan gitu. Nah, dan inilah yang sebetulnya tadi shifting tadi adalah hasilnya itu adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan semua pihak kan gitu. Cocok nih kayaknya ya kalau nggak tahu ini teman-teman cocok ya kayaknya kalau yang tadi ya. Jadi nggak tahu apa. Enggak, saya mah cuma bilang cocok. Jadi penasehat. Oke Kang, sekarang gini Kang, pertanyaannya adalah gini. Kan anak-anak muda yang sekarang ini sebegitu cepat gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah Kadin juga bisa semua memfasilitasi katakanlah UMKM tadi? Saya kalau balik ke UMKM tadi gitu ya, percepatan ini kan mereka juga tidak hanya melulu pikiran. Mereka kan juga pasti butuh sumber dana. Ya. Kita berbicara tadi kripto, oke. Betul. Nah, Jadi begini sebetulnya. Pembiayaan. Ya dari sisi pembiayaan ini memang menurut saya ada yang kurang tepat kan gitu. Di sektor perbankan kita itu kebanyakan based on collateral kan. Oke. Jadi semuanya dihitung bagaimana Anda punya jaminan. Gitu. Ya contoh aja kalau kita memang ada anak muda, dia punya kesempatan, dia punya view bagus, dia punya yang hit bagus, otomatis punya value yang bagus. Ketika datang ke bank untuk mengajukan pinjaman, pasti akan ditanya Anda punya jaminan apa? Kan gitu. Nah disinilah sebetulnya peran serta dari government. Nah ini yang harus masuk di sisi itu. Akan tetapi kita melihat juga ini sebuah peluang juga. Ketika government berbicara tentang based on collateral, yang satu lagi based on value. Nah ini ada kesenjangan. Nah kesenjangan inilah masuk gitu yang namanya financial technology, fintech, kan gitu. Yang tidak melihat Anda punya jaminan, yang tidak melihat Anda memakai mobil apa, rumah bagaimana, enggak. Dia cuma lihat mana Anda punya value, view-nya berapa, yang hit berapa, saya modalin, saya kasih seed funding. Nah sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan modal ventura yang masuk ke Indonesia, kan gitu. Dan inilah mirisnya gitu menurut saya. Ketika sekarang ada di medio 2 tahun 3 tahun yang lalu, ketika saya mencoba untuk bikin pitching day dan kerjasama dengan SBM ITB pada waktu itu, ada 38 perusahaan startup yang bermain di aplikasi, dan saya pikir ini sebuah terobosan dan teknologinya luar biasa lah gitu. Tapi ternyata diambil seed fundingnya oleh asing. Venturanya dari luar. Gitu. Ya. Dan mereka ngambil gitu. Tanpa kita sadari mereka tuh punya value yang luar biasa. Ya. Tapi karena anak-anak muda dengan gayanya misalnya orang dibiayaan ke orang Singapura gitu. Ya nggak, paling sedih gini. Orang dibiayain ke Ventura di Vietnam. Gitu. Ayah tuh kan. Ada banyak. Ada teman saya. Ada teman saya juga. Di Amerika. Asa bangga. Bukan aing mah. Aing biayaan ke Vietnam kan gitu. Nah, padahal sebetulnya itu seed funding. Karena kenapa tidak bisa bank kita? Ya. Kenapa tidak bisa lembaga keuangan yang lain di kita, kan gitu. Nah inilah yang harusnya membuka pikiran dan mata, kan gitu, dari. Berarti kan dari dua sisi kan, Kang? Maksudnya dari katakanlah startupnya dan juga dari government-nya itu juga. Ya, yang banyaknya itu dari government-nya. Dari sisi ya tadi kan kebetulan juga
sektor perbankan ada otoritas kan gitu. Otoritas menerapkan harus ada kolateral, harus ada. Tapi sekarang pemerintah mencoba untuk namanya helikopter uang lah gitu. Coba untuk menerapkan KUR, namanya kredit usaha rakyat. Tapi ketika kita coba kemarin ada beberapa KUR, ternyata itu nyambung ke yang namanya sistem informasi debitur, kan gitu. Jadi kita ada beberapa yang binaan kita ketika ngajuin kredit, mau tiasa BI checking, misalkan gitu. Tapi itu kan perilaku kalau menurut saya, sorry. Gini, ada yang bisa perilaku, ada yang memang dalam kondisi non normal sekarang. Oke. Itu kan dari tahun 2020 lah. 2020 bulan Maret dia tidak bisa bayar bla 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 sehingga dia BI checking tidak bisa. Kan gitu. Nah, ada lagi yang sebelumnya. Gitu. Sebelumnya juga banyak kan gitu di angkatan yang kelahiran 88 sampai 88 kan gitu. Banyak yang terjerat yang namanya BI checking juga. Karena dulu ada yang namanya kredit motor, ada kredit tanpa kredit motor tanpa uang muka, kredit tanpa agunan, maksudnya kartu kredit. Nah di sini pemerintah tidak memberikan sebuah sosialisasi. Kade euy, lamun teu mayar mane bakalan kayak kieu, enggak ada. Apakah pernah dengar akak? Di koran ngejeblak gitu. Diingatkan, kan gitu. Kade lamun teu mayar kartu kredit, engkela mane bakal kieu. Bakal ripuh kan gitu. Nggak ada itu. Gitu ya. Sehingga memang ya akhirnya mempeng we kartu kredit gesek, pola konsumsi tinggi, konsumen tinggi, wah bisa. Ya akhirnya mereka terjebak di situ. Terjebak di situ. Pemerintah memberikan KUR dengan mekanisme dengan perbankan, yang otomatis perbankan harus nyambung kepada yang namanya sistem informasi debitur. Nah, itu nyala. Sehingga ketika pola pemerintah memberikan pola yang tadi based on value, terus juga ya tanpa jaminan pemerintah masuk, terus pemerintah masuk juga dengan bunga yang kecil gitu. Itu banyak yang tidak terserap gitu, ada yang tidak serap karena ketika ngajuin hurung geus beureum we di BI naon kredit motor bae gitu. Produk sama kono gitu. Itu kelihatan banget ya. Kelihatan banget ya. Jadi bakal jadi ketahuan dia sebagai komisaris titik-titik. Saya agak nyentuh, nggak tahu ya agak keluar atau enggak ya. Di mata aku yang sekarang kemarin sempat ramai kan, masalah pinjol. Itu gimana? Ya itu tadi karena disparitasnya besar, kan gitu. Disparitas antara yang based on value dengan based on collateral ini ada ruang, kan gitu. Sehingga ada kelompok-kelompok yang mempunyai kapital gitu dengan memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi masuk ke ruang itu dengan posisi yang lebih cepat. Gitu. Dengan kecepatan melakukan eksekusi. Contoh, kalau untuk ngajuin ke bank banyak yang harus diisi bla bla bla. Tapi kalau kita masih ngecekrek isukna masuk duit. Itu maksud gini, oke, saya coba komparasinya dengan ini Kang. Kan kalau bank ya tadi mereka kalau pernah bermasalah dengan apa, mereka BI checking dan segala macam gitu ya. Kalau itu enggak. Ya betul. Maksud gini. Nggak tahu saya menurut penilaian Kang, apakah memang mereka punya niat untuk menjebak? Ya memang. Sebetulnya nggak ada niat untuk menjebak, tetapi mereka berpikiran jualan uang di kita lebih cepat. Gitu. Ini sama aja dengan konsep mempunyai meja roulette. Ini sama aja dengan konsep kita punya kasino. Kan gitu. Kita nebar 10-20 meja, yang meja satu ini dimenangkan oleh mereka, ya 9 meja ini kita yang menang, kan gitu. Ini hanya sebuah teori kemungkinan, kan gitu. Ketika sekarang menjebak, kalau bukan menjebak, membagikan uang ke kepada 1000 orang, kan gitu. Nah, dia merasa mungkin ya sekitar 100-200 hilang, kan gitu. Yang 800 bisa. Tinggal begitu 800 ini apakah masuk dari sisi bunga? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bunganya juga besar kalau pinjol. Betul, sangat besar. Pinjol mah gampang, Pak. Yang luar biasa itu adalah Bank Emok. Nah, kan baru tahu ini naon itu Bank Emok, kan gitu. Bank Emok itu lebih luar biasa. Dia memakai sebuah sistem di mana ada keterikatan secara fisiologi dan sosiologi di masyarakat.
Bank Emok itu bank atau perusahaan, ada dalam tanda kutip maaf, koperasi kan gitu. Terus memberikan pada satu kelompok ibu-ibu. Kenapa disebut Bank Emok? Karena bari emok. Oh, Kayak gitu. Bari emok. Kurang Duit ah, kayak sudah. gitu. Saya lagi tadi mencari Bank Emok. Saya lagi mencari. Ini Naon. Dan itu banyak, Kang. Kalau kau main ke pelosok Kabupaten Bandung, ke pelosok Garut, Tasik, itu banyak ibu-ibu yang terjerat begitu. Jadi sekelompok 10 orang dikasih uang 50 juta, dibagi menjadi 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah ketika yang satu ini tidak bayar, tanggung renteng oleh yang ini. Tapi bunganya harian. Dan ini luar biasa. Itu bisa dikategorikan rentenir gaya baru kan? Iya. Rentenir sekarang kan ya bukan rentenir, dan memang dia mah jualan uang kan? Iya maksudnya kan. Itu mah bahasa baheula rentenir mah gitu. Kelihatan banget ya. Nah, itu kan memang ya wajar kan gitu. Kacau sekali. Oh ya, maksudnya gini. Gila ya, sampai kalau itu masuk ke katakanlah ke pelosok dengan gaya yang seperti itu, memang secara psikologis dan sosiologi benar tidak terasa ya. Memang. Kita dikasih bantuan loh gitu. Oh iya. Bersepuluh orang gitu. Di kampung ketika ada petani yang membeli motor kan gitu, salah satu perusahaan multifinance gitu, ketika dia beli motor baru beres 4 bulan 5 bulan langsung dapat surat kan, selamat Anda mendapatkan uang. Dari sisi edukasi atau dari sisi pendidikan mereka ketika berbicara dengan bagaimana teknik pemasaran tadi, selamat Anda dapat uang kan gitu. Mereka berpikir, wah luar biasa nih kita dapat penghargaan. Dan penghargaan atau achievement itu adalah sebuah, dalam fisiologi atau sosiologi kita itu adalah sebuah keinginan. Gitu, sebuah keinginan. Karena terus terang, yang tadi disebut tadi bahwa ada kredit tanpa uang muka, kredit apa kan gitu. Itu tuh masalahnya karena dia mendapatkan achievement kan. Iya. Contoh misalnya, dalam satu RT gitu, yang satu rumah bertetangga begini, yang satu dulu ini dapat sepeda motor, meskipun kredit. Bagaimana masyarakat melihat bahwa si orang ini ketika punya motor, otomatis strata sosial, ya mereka menjadi tinggi. Wah si eta mah boga motor, padahal kredit. Nah, karena memang fisiologi kita, behavior fisiologis market kita seperti itu, dengan gampangnya yang tadi uang-uang dari luar lah masuk ke Indonesia, terus sebar lewat bank, masuk kredit tanpa uang muka, sehingga dan ini nantinya akan menjadi bubble ekonomi. Dan itu terjadi, kan gitu. Bubble ekonomi adalah ekonomi yang diberikan kepada konsumtif bahkan gitu ya, konsumtif sehingga ini menjadi tidak produktif. Kan Dikaitkan dengan tadi kalau katakanlah pembangunan ekonomi ya tadi ya. Sebetulnya kan ada saya coba mengutip, nggak tahu saya lupa di sebuah media bahwa pembangunan ekonomi ini harus hidup gitu ya. Tapi kan harus dipikirkan hidupnya di mana. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau tadi penjelasan itu kan, kalau kita ngeliat dari sebelah kan, wah ya, berarti katakanlah distribusi uang untuk masyarakat itu berjalan. Iya. Tapi nggak tahu di balik karena itu teorinya adalah bagi uang itu bisa ada pertumbuhan ekonomi itu kalau uang tersebar. Kan teorinya begitu. Ya. Dengan banyak uang tersebar, ada konsumsi sehingga ada pertumbuhan ekonomi. Kan gitu. Di dalam teori ekonomi makro begitu. Tapi sebetulnya yang lebih bagus itu tersebar tetapi produktif. Betul. Bukan konsumtif. Nah, ini yang sebetulnya harus menjadi banyak dipikirkan oleh ekonomi kita, yang khususnya terus ekonomi makro kita, gitu, terus di government juga ini harus banyak dipikirkan. Tapi yang lebih dipikirkan ke saya mas sebenarnya kan nggak lain ekonomi. Saya mah mikiran seniman kan. Nah, karena pernah mikir, orang kan ditanyakan masalah, tak kok akang kan gitu. Nanti saya lagi. Enggak, jangan ngomong jangan di sini. Jangan. Soalnya lain ya, memang digalakan soal seni luar biasa lah. Malah digalakan mata, cheers. Rawe gelis maksudnya. Dan mau grup saya kan gitu jangan. Jadi itu nanti kita ngobrolnya di ayam meren. Saya harus bilang aja. Jadi kita ada memang yang bareng-bareng Kang. Ya. Kayak gini Kang.
Ini nggak kerasa nih, kita udah 40 menit ya. Udah 40 menit kita ngobrol. Ini seru kalau ngobrol sama Kang. Ya, nah nanti kita harus ngobrol di kantornya Kang Didit nih. Ini Kang. Kalau mungkin bahasa kerennya closing statement. Ya, oke. Apa? Jadi sebuah pengharapan apa atau apa yang mau disampaikan terhadap masyarakat? Ya, jadi saya ada sedikit tadi kalau dalam bahasa saya jauhi piributeun, dekati piduiteun. Jadi sekarang konsep berkolaborasi, bukan berkompetisi, nggak usah ribut-ribut, kan gitu. Kita berkolaborasi. Dan yang harus dipahami adalah anak muda kita mempunyai talenta yang luar biasa. Dan saya berharap adik-adik saya, anak-anak saya ini mempunyai sebuah semangat, kan gitu, mempunyai sebuah wawasan, dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, gitu. Jangan pernah takut untuk memulai sebuah bisnis, kan gitu. Karena terus terang ketakutan adalah sumber dari segala masalah. Dan harus siap berubah karena yang bisa bertahan bukan yang besar. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan dan mengikuti perubahan. Jadi jangan takut adik-adik, jangan takut anak-anak, fight. Cakep. Kasar luar biasa, leutik batur mah. Oke. Ketok pintu.